I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mulafatul. Saya akan menyampaikan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Berikut teman-teman saya. Kenalkan, saya Dista Yumanandrina. Saya Cantika Skarini. Saya Dinda Oktavi Ramadhani. Pemerintahan yang digunakan oleh Samudra Pasai adalah sistem pemerintahan monarki. Dengan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang sultan yang memerintah secara turun-temurun. Dalam perkembangannya, Samudra Pasai juga memiliki kerajaan bawahan atau Pasai yang tunduk di bawah Sultan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam tertua yang diyakini di Indonesia yang terletak di Lok Semuawe, Aceh Utara. Kemunculan kerajaan tersebut berawal dari datangnya pedagang Islam dari India, Arab, dan Persia ke Nusantara. Setelah singgah sekian lama, para pedagang Islam tersebut menikah, memiliki keturunan, dan menetap hingga membangun kerajaan bernama Samudra Pasai. Wilayah kerajaan ini menjadi wilayah yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Sebab letaknya berada di jalur perdagangan internasional, yakni pesisir utara Sumatera, tepatnya kota Lok Semuawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai awalnya digagas oleh Nazimuddin Al-Kabir. Kerajaan ini didirikan pada 1267 oleh Sultan Malik As-Saleh atau Marah Silu atau juga Merah Silu. Pendiri kerajaan Samudra Pasai sekaligus menjadi raja pertama. Dirinya Merah Silu sebagai penguasa Samudra Pasai karena titah Kesultanan Mamluk di Kairo. Merah Silu mendapat gelar Sultan Malik As-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Ia menguasai Samudra Pasai pada periode 1267 sampai 1297. Setelah wafat, pemerintahannya digantikan oleh sang putra, yaitu Sultan Malik Az-Zakir. Dari hasil perkawinan Merah Silu dengan putri Raja Perlang. Dalam kepemimpinannya, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan, sehingga banyak saudagar dari penjuru dunia, termasuk India, Siam, Arab, hingga Cina, datang untuk berniaga ke Pasai. Lintas perdagangan di Pasai berkembang pesat saat itu juga, membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang dengan sebutan dirham yang digunakan secara resmi. Selain menjadi kawasan tersibuk, Samudra Pasai juga menjadi tempat sebagai penyebaran agama Islam serta pusat perkembangannya. Walau sempat mendapat serangan dari kerajaan Majapahit, Samudra Pasai kembali merebut masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Malikan Nahrasia. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup penting di Asia. Letaknya yang sangat strategis, membuat wilayah kerajaan ini sering dikunjungi para saudagar dari berbagai negara, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan Samudra Pasai berdiri dari abad ke-13 hingga 16 Masehi, atau sekitar 3 abad hingga akhirnya runtuh akibat serangan Portugis. Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin akhirnya ditaklukkan Portugis pada 1521.
Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam untuk mengambil alih Samudra Pasai. Pada 1524, Kerajaan Samudra Pasai masuk dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik Samudra Pasai Kerajaan Aceh Darussalam. Jejak peninggalan Kesultanan Samudra Pasai diketahui lewat penemuan makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geodong, Aceh Utara. Area makam itu berada tidak jauh dari reruntuhan bangunan Kesultanan Samudra Pasai yang persisnya berlokasi di Desa Beuringan, Kecamatan Samudra, Lok Seumawe. Ada juga makam Sultan Malik Az-Zahir, Teuku Peutploh, hingga Ratu Al-Aqla. Selain pemakaman, Kerajaan Samudra Pasai juga memiliki peninggalan berupa lonceng Cakradonya, dirham, naskah surat Sultan Zainal Abidin, stempel khas kerajaan, buku tasawuf, hingga karya tulis hikayat Raja Pasai. Sekian storytelling dari